Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Lemes banget Bu ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang saya hormati perwakilan dari KUA Kecamatan Matraman, Ustadz Jumlati dan Ustadz Sidik. Terima kasih juga kita ucapkan kepada tim PH Petra yang telah memfasilitasi kita di sini. Saya dengan tim dari Puskesmas Kecamatan Matraman mengucapkan selamat kepada ibu bapak yang telah terpilih menjadi calon-calon tamu Allah. Alhamdulillah, puji syukur kehadiran Allah Subhanahu wa Ta'ala yang telah memberikan kesehatan kepada kita sehingga akhirnya siang ini kita bisa berkumpul di sini ya. Walaupun kemarin kita ada beberapa kali ingin bertemu, kayaknya belum ada waktu yang tepat. Dan sempat kita online, kayaknya nggak semuanya bisa mengikuti ya kegiatan online-nya ya. Dan terima kasih mungkin kepada tim kesehatan Matraman yang sudah melakukan pembinaan kesehatannya ya Bu ya. Yang namanya ibadah itu adalah ibadah fisik. Mungkin ibu bapak ada yang sudah dipersiapkan untuk berangkat kemarin tahun 2020, ada nggak? Coba yang angkat 2020 ya, kita udah siap-siap mau berangkat. Ternyata udah vaksin ya kita ya, udah vaksin. Saya ingat sekali pertemuan kita terakhir akhir Februari 2020. Ternyata Allah berkehendak lain, belum waktunya kita berangkat. Dan di 2021 ada kesempatan berangkat, tetapi para ibu bapak senior masih belum boleh berangkat. Tapi mungkin hikmahnya, alhamdulillah kita sekarang berangkat bareng. Ya Bu ya, alhamdulillah ya. Dan alhamdulillah juga Ustadz kita ternyata juga berangkat tahun ini. Ya, alhamdulillah. Walaupun saya sempat ditaruh di 52 dan saya lihat banyak Matraman, saya senang juga ya. Ya memang mungkin walaupun sekarang saya posisinya nggak di sana lagi, tapi ini jemaah udah pernah ketemu gitu ya. Ternyata saya juga dipindahin dan alhamdulillah nanti masih akan ada didampingi oleh Ustadz kita Pak Dom nanti di 52-nya ya. Dan alhamdulillah juga sekarang itu di Mekah itu kita nggak jauh-jauhan. Saya masih insya Allah nanti masih bisa ngintip-ngintip Bapak Ibu atau mungkin kita masih bisa barengan nanti ke Masjidil Haramnya ya. Alhamdulillah ya Bu ya. Mungkin masih ingat kemarin itu masih ingat nggak? Waduh nggak kelihatan ya. Masih ingat nggak ada yang berfoto di GOR? Masih ingat nggak ya? Ya, kita udah semangat-semangat, ternyata belum waktunya. Ternyata ibu bapak menunggu saya dan Pak Dum. Ya, alhamdulillah. Ya, alhamdulillah ya Bu ya. Semoga itu semuanya sehat, bisa melaksanakan ibadah dan meraih haji yang mabrur. Dan kenyataannya sekarang ternyata setelah 2020 kita ditunda untuk berangkat haji 2021 yang para senior belum diizinkan untuk berangkat haji. Dampaknya adalah tentu jamaah haji lansia makin banyak dan dari datanya itu sangat banyak. Ada kalau kita katanya kalau pakai angka yang lansia itu 265 ada sekitar 40%-nya ada lansia. Tapi kalau pakai angka di atas 40 sampai sekitar 70% itu adalah jamaah lansia. Insya Allah semuanya sehat ya Bu ya, bisa melaksanakan ibadahnya dengan baik. Apalagi dengan masa tunggu yang sangat lama ya. Ibu bapak kayaknya yang daftar di 2012 ya. Kalau daftar sekarang 26 tahun lagi mau berangkat. Sekarang masih muda, ya berangkatnya udah lansia juga, udah tua juga kan. Makanya sekarang itu tagline-nya itu adalah haji ramah lansia. Jadi harus ramah sama lansianya, benar. Jadi ya gini, harus sering menyapa para lansia
lansianya ya harus nyemangat lansianya. Mudah-mudahan saya Bapak Miza, Pak Dum nanti masih bisa kita saling menyapa nanti ya Bu ya, walaupun nggak bisa bareng-bareng banget. Terus yang paling penting lagi nih kan lansia harus hati-hati dengan tensinya, gula darahnya, berat badannya, itu nanti harus selalu diawasi. Mulai bukan hanya di sana, mulai dari sekarang ya. Apalagi yang dua tahun yang lalu diperiksa, yang udah ketahuan darah tinggi, udah ketahuan sakit gula, kontrol kan? Ada nggak yang sakit gula di sini? Angkat aja tangannya, nggak apa-apa. Udah harus kita ketahui ada yang sakit gula nggak? Ada yang darah tinggi nggak? Banyak ya. Ketahuannya setelah periksa haji atau udah sebelumnya? Oh udah tahu. Ada yang setelah periksa haji juga karena nggak sempat periksa. Ada yang memang udah ketahuan sebelumnya juga. Nah berarti mungkin Dokter Asti atau Bu Sri udah mengingatkan apa yang harus penting, tetap minum obat, kontrol tensinya, dan nanti ketika berangkat dipastikan bawa obat sendiri. Udah disiapkan obatnya? Udah disiapkan obatnya? Udah ya? Untuk berapa hari? 42 hari dari sekarang atau dari berangkat? Dari berangkat ya, jangan 42 hari sekarang terus minum sekarang habis nantinya ya. Disiapin ya. Jadi untuk obat-obat rutinnya kita disiapkan dari sekarang ya. Tuh. Tim kesehatan akan ada dan membawa obat, tapi belum tentu bawa obat yang dibutuhkan. Jadi kalau jamaah yang sudah pasti harus minum obat itu bawa sendiri ya. Termasuk ini, kalau misalnya ibu itu kalau batuk itu harus minum obat tertentu, misalnya hanya rokok misalnya. Kalau enggak itu nggak sembuh kan, kayak gitu kan. Kalau yang kayak gitu bawa aja. Yang jelas nanti harus dicatat di sininya. Semua obat-obat yang ibu bapak bawa catat di sini, ya, dicatat di sini. Nanti ketika di embarkasi dia akan di ACC oleh dokter di sana, biar aman ibu bawa. Ya, udah pada dapat belum? Udah? Masih ada yang lupa belum? Atau yang belum masih ada? Masih ada? Enggak ya? Ya, jumlahnya 42 hari dari mulai keberangkatan. Ya. Nah, terus yang harus diingat juga harus jaga kesehatan kan, harus istirahat yang cukup. Nah, mungkin terutama buat yang para senior ya, dibatasi aktivitas fisiknya. Walaupun mungkin kita kesana tujuannya untuk ibadah, tapi kan tujuan kita ibadah haji, ya. Tapi di sana kan baik ibadah sunnah hajinya. Karena kita ibadah haji, fokus utamanya ibadah haji. Di sini kayaknya masih ada gelombang pertama ya, yang ini ya, yang ke Madinah dulu ya. Nah, ke Madinah juga masih siap-siapkan tenaganya untuk bergerak ke Mekah. Boleh, nanti ditulis di situ, boleh. Kalau maunya, bisanya hanya pakai kawan ini boleh, nanti dibawa, dicatat berapa banyak dibawa, dicatat di situ, ya. Nah, ini mungkin terutama yang ini ya, ke Madinah harus benar-benar dijaga fisiknya. Memang kita di sana kan sunnahnya arba'in ya. Kalau bisa melaksanakan alhamdulillah. Tapi kan yang tahu persis kesehatan itu ibu bapak sendiri kan, bisa ngerasakan. Jadi kalau misalnya badan kurang fit, jangan dipaksakan karena itu sunnah. Kita akan menunggu yang wajibnya nantinya. Ya, itu yang harus diingat ya. Jadi jaga kesehatannya. Terus jangan lupa perbanyak berzikir, berdoa kan. Kalau di sini banyaknya tempat yang mustajab itu karena waktu kan. Misalnya habis sholat atau setelah azan. Tapi kalau di sana kan mustajab tempat. Jadi di tempat-tempat mustajab perbanyak berdoa, ya, perbanyak zikir, istighfar, ya. Kemudian ya jangan terlalu stres. Biasanya kan ini saya
dijalanin aja. Ibu bapak akan didampingin petugas. Walaupun ada yang mandiri di sini, ada yang mandiri banyak ya. Mandiri juga jangan khawatir karena setiap kloter itu sebenarnya ada petugas yang sudah disiapkan oleh pemerintah, baik itu petugas kesehatannya maupun pembimbing ibadahnya. Jadi kalau misalnya ibu bapak ragu ini harusnya saya gimana ya, bisa bertanya. Dan yang kloter 52 ada Pak Dom nanti yang dampingin ya. Jadi kalau masalah ibadahnya insya Allah didampingin sama Pak Ustadz kita nantinya ya, jangan khawatir. Misalnya udah ngafal-ngafal ternyata kok lupa ya, ini baca apa ya, ya mulai sana ya biar benar ya Bu ya, ada Ustadz kita yang dampingin nantinya. Ya, jadi yang sekarang ini sebenarnya ibu bapak menunggu untuk dapat SPK ya, belum kan ya? Belum ya. Tapi koper udah semua. Yang mau tanggal 1 udah semua kan ya? Udah siap kopernya Bu? Udah diisi ya? Nah, belum ya. Yang harus diingat, koper kan ada 3. Tas kita ada 3 koper. Koper itu yang nanti mau masuk bagasi. Tas yang agak kecil yang masuk kabin dan tas paspor. Itu enak tuh sekarang, tas paspornya gede. Dulu kan kecil, langsung ukuran paspor aja. Jadi baju atau pakaian atau obat-obat yang masih lama mau itu ditaruhnya di tas koper, ya. Nah, tapi obat yang mau diminum dari masuk asrama sampai ke pesawat sampai ke ketemu lagi sama ini kira-kira mungkin minimal kira-kira seminggu lah gitu ya. Mungkin yang punya obat banyak itu bisa ditaruh di tas yang kecil ya, karena tas koper akan dipisah sama kita nanti ketemunya setelah kita di hotel ya. Udah mulai kan dipisah-pisah kayak gitu ya. Dan harus diingat tas yang dibawa itu cuma yang 3 itu, nggak boleh yang lain ya. Jangan nanti ibu-ibu dibawa lagi dan dengan lagi banyak lagi ya. 3 itu aja. Kalau mungkin ibu-ibu saya nanti maunya ke masjid pakai ini boleh, tapi masuk koper dulu. Jadi dalam proses berangkat kita hanya koper nanti diserahkan, yang selalu bersama kita adalah tas yang kecil. Nah itu pakaian mau ganti, terus obat-obat yang mau di jalan di situ nanti ya. Ada yang gelombang kedua. Gelombang kedua terutama bapak-bapak kain mihrab jangan lupa masuk di koper kecil ya. Karena DKI itu fast track ya. Fast track jadi kita kemungkinan langsung digeser ke hotel nanti. Kalau zaman dulu masih ada yang mandi-mandi dulu baru pakai ihram di Jeddah kan. Sekarang kayaknya ini ya Pak Ustadz yang di pesawat ya, gantinya ya. Iya, yang penting yang pastikan dibawa di tas kecil, jangan masuk koper yang gede. Kalau Madinah sih masih aman ya, masuk koper ya. Itu yang harus diingat ya Pak, yang gelombang kedua ya. Terus lanjut. Ya, jadi itu persiapan sebelum kita ke embarkasi ya. Nanti dapat surat panggilan masuk asrama belum ya? Belum ada ya. Nanti dapat panggilan masuk asrama, masuk di asrama haji. Di sini ibu bapak akan kembali diperiksa. Tadi bukan tim puskesmas lagi. Tim puskesmas sudah menyerahkan data-data ibu sesuai yang hasil pemeriksaan kita. Ini adalah persiapan untuk layak terbang apa enggak. Nanti yang memeriksa adalah dokter dari Bandara Soekarno-Hatta. Jadi mudah-mudahan semuanya aman lancar, lewat di sini dengan baik, bisa dinyatakan layak untuk terbang, ya. Jadi setelah itu ada waktu istirahat sebentar di situ. Nanti untuk mungkin kalau ada waktu mungkin ada sempat bimbingan juga ya, untuk persiapan nanti ke pesawatnya. Di sini juga nanti juga ada di pengiriman, ada pemeriksaan lagi, ada pemberian living cost, gelang identitas sama paspor
Jadi yang nggak boleh lupa bawa itu ke asrama, paspor, buku BKJH udah dikasih kan Mbak Sri, BKJH, SPMA itu harus dibawa semua ya. Terus gelang Kristi dikasih nggak ya? Oh tahun ini nggak ya? Kemarin di embarkasi juga gelang Kristi nggak dapat ya? Embarkasi dulu kan ini nggak ada ya? Iya. Biasanya ada gelang Kristi tapi sekarang enggak ya, tapi gelang identitas yang harus ingat itu ada gelang identitas, gelang besi itu jangan sampai dilepas walaupun mandi segala macam Bu ya, takutnya dilepas lupa pasangnya karena jemaah yang sudah berangkat udah ada kasus yang udah hilang. Tapi kalau ada gelang Kristinya mungkin kalau kesulitan komunikasi segala macam bisa dideteksi dengan gelang Kristinya. Jadi begitu terpasang gelang Kristi di embarkasi nggak boleh lepas ya ibu bapak ya, yang gelangnya nanti nggak boleh lepas ya, selama di sana sampai kembali ke sini nggak boleh lepas, jadi harus dipakai terus ya. Setelah itu, setelah diembarkasi lanjut kita nanti akan dibawa ke pesawat. Jadi prosesnya selesai diembarkasi kita langsung dibawa menuju ke bandara. Ini semuanya Saudi atau ada yang Garuda ya? Saudi semua ya, yang satu Saudi ya, Saudi ya. Jadi karena DKI punya dua penerbangan dengan Saudi, ada dengan Garuda. Nah di pesawat kita akan berada di pesawat sekitar 9 jam ya. Nanti juga ada makannya, sholatnya di situ. Nah untuk makan yang harus diingat, setiap ada makan dikasih makan dimakan. Kan biasanya ibu nih simpan dulu, disimpan dulu jangan ya, karena makanan itu ada batas waktunya ya, baik itu nanti di pesawat walaupun selama di Mekah, di Asmuna, di Madinah semuanya harus dimakan ketika makanan itu datang. Jangan entar dulu, nanti dulu nggak dimakan karena berikutnya akan datang makanan berikutnya dan tidak boleh lewat dari batas waktunya ya. Ya Bu ya, ini kan perlu nih tenaganya, terutama mungkin yang agak-agak nggak enak lah segala macam, nikmati saja. Insya Allah itu yang terbaik yang akan menjadi tenaga. Ibu nggak enak segala macam, Bismillah, mudah-mudahan itu jadi tenaga penguat ibu untuk melaksanakan ibadah nantinya. Ya, boleh Pak. Ini kan kartu kesehatannya. Embarkasi nanti Bapak akan keluar surat perintah masuk asrama. Itu ini ada buku lagi kan? Ada buku, contoh buku BKJH nggak? Ada buku yang diprintin. Kak, coba bentuk ini aja ya. Oh iya, cuma bentuk ini ya. Ya, ini sama paspor, sama surat perintah masuk asrama. Bapak bawa nanti. Iya, dibawa ke asrama. Ya, berarti kalau Bapak udah dapat ini, berarti Bapak udah istiqomah dari pemeriksaan tim kesehatan masyarakat puskesmas. Ya, karena yang boleh melakukan pelunasan itu adalah yang sudah dinyatakan istiqomah, dan alhamdulillah berarti udah istiqomah. Ya Pak ya. Nah, ini ya Bu ya. Di kamar di pesawat itu ada kamar kecil. Jadi kalau yang kebelet pipis jangan ditahan-tahan. Kalau memang ada keluhan segala macam, boleh kasih tahu karena itu ada tim kita di masing-masing kloter, itu ada tim kita. Ya, jadi jangan diam-diam aja. Kalau mulai badannya nggak enak atau ini kasih tahu. Kalau kebelet pipis, silakan ke toiletnya. Jangan diam aja. Ya, nanti diam aja tahu-tahu udah pucat, tahu-tahu pingsan nanti. Ya. Itu yang harus diingat ya Bu ya. Kalau udah pulang rumah boleh zikir, sholat, istirahat juga boleh ya. Nah selanjutnya rombongan yang ini kan juga ini kita mungkin yang ke Madinah ya. Biasanya yang rombongan awal ke Madinah dulu, di Madinah nanti akan dibagi di hotelnya masing-masing dan utama kita itu adalah merasakan al-bahr. Ya, tapi itu nanti
jaga kesehatannya, makan yang diberikan dimakan ya sesuai waktunya ya. Setelah itu yang dari Madinah ambil mikotnya di mana? Di mana? Di Bir Ali ya. Itu persiapan untuk ke Mekahnya, untuk nanti persiapan umroh ya, karena kita kan haji tamatut kan, jadi umroh dulu. Nanti yang rombongan pertama umroh dulu, lanjut nanti ke Mekah ya. Mudah-mudahan kita nggak terlalu jauh-jauh karena sistemnya ada zonasi. Mudah-mudahan nanti kita itu di lokasi yang tidak terlalu jauh. Itu daerah Jarwal ya, nggak terlalu jauh. Walaupun beda kota, insya Allah di sana nggak terlalu jauh. Mungkin masih bisa saling menyapa, saling ketemu. Cuma yaitu ya pesannya, tetap jaga kondisi kesehatan, jangan memaksakan. Karena ini terutama yang gelombang pertama kan sampai di sana umroh dulu, terus dilepas ihramnya, masih menunggu waktu yang lumayan juga untuk menuju proses hajinya nanti ya. Dan yang utama itu lanjut, yang utama itu dari kita itu adalah haji. Haji apa itu? Haji itu adalah wukuf di Arafah. Ini yang puncak haji yang kita tunggu-tunggu. Ini yang benar-benar kita siapkan. Udah berapa tahun ya? Udah 10 tahun menunggu ya? 10 tahun, 11 tahun menunggu. Iya, ini yang haji, ini yang kita tunggu-tunggu. Jangan diforsir di awal, terus pas haji nggak bisa melaksanakannya. Harapannya ini benar-benar bisa kita laksanakan dengan baik. Wukuf di Arafah. Oke, setelah wukuf ini proses selanjutnya mabit. Nah ini juga tetap di rombongan ya, jangan terlalu jauh, bisa-bisa. Nah ini tuh malam, nggak kelihatan, nanti terpisah rombongannya ya. Tapi insya Allah kalau terpisah pun nggak usah khawatir banget, pasti akan tetap ada petugas yang menyisir. Karena bisa jadi ini tiba-tiba mungkin terlepas dari rombongannya. Yang penting kalau itu tenang, dicari petugas yang ada. Biasanya petugas ada lambangnya, misalnya ada rompinya segala macam. Kalau misalnya tiba-tiba ibu terpisah bingung, yang penting tenang dulu, terus tanyain, saya terpisah dari rombongan, saya kemana gitu ya. Intinya gitu ya, Bu, tenang ya Bu ya. Setelah itu dari Musdalifah kan ke Mina ya. Mina melontar. Nah, melontar juga sangat banyak dan ada waktu-waktu yang waktu yang kayak mustajab itu apa namanya Pak Ustaz? Oh itu afdal ya. Kita lebih utamakan waktu, bukan afdalnya. Benar kalau bisa sih afdal, cuma afdal itu padat banget. Bisa ibu kejepit, tapi yang sahnya yang kita cari terutama biar keamanan itu. Jadi nanti ada jadwalnya yang disiapkan oleh pemerintah, ikutin aja, jangan memaksakan diri ya. Karena dijibun bu orang itu bisa ini nanti. Dan untuk ini mungkin ada jamaah yang lansia nggak ini boleh dibadalkan ya Pak Ustadz ya. Kalau benar-benar nggak sanggup, ini masih bisa dibadalkan, boleh ke teman atau mungkin dititip ke petugas nanti dari. Oke. Terus setelah itu lanjut nanti ada mabit di Mina, ada yang 3 hari, ada yang 2 hari. Rata-rata ikut mana nih di manisnya? Bapak ikut mana? Nafar awal atau nafar seni? Nafar awal berarti 2 hari ya. Udah bergerak ke Mekah. Lanjut, setelah itu kan udah selesai nafar awal nafar sani pun kan kita kembali ke Mekah untuk melaksanakan tawaf ibadah. Ini juga wajib ya. Tapi disesuaikan juga dengan kemampuan. Misalnya kalau ibu-ibu nggak kuat yang tadinya di situ boleh, mungkin kalau yang nggak kuat jalan mungkin pakai kursi roda di atas gitu ya. Ya dilaksanakan sesuai kemampuannya. Dijibun dulu, jepit kalau memaksakan diri. Kalau sanggup nggak apa-apa, alhamdulillah. Tapi kalau enggak jangan memaksakan diri. Ya, terus lanjut dengan sani dan terakhir adalah halul ya. Kalau udah gitu berarti udah selesai proses hajinya. Mungkin buat bapak-bapak hati-hati itu halul, jangan sembarangan nanti
mungkin ininya cari yang aman untuk kalau mau tahlilnya Google Pacul ya. Tadi yang aman, jangan nanti malah dapat tiket di situ itu ya. Tujuannya ya. Kalau dari sini udah selesai proses hajinya, nanti kalau yang kloter awal nunggu proses kepulangan, nanti tetap bisa melaksanakan ibadah-ibadah sunnah lainnya. Dan setelah itu baru lanjut kembali ke tanah air. Dan untuk kesehatannya ikut lagi, akan ada lagi pesan dari kita itu K3JH. Nanti dibagikannya di pesawat ya. Ada sistem ya? Oh iya. Ya. Prinsipnya nanti setelah pulang, Ibu masih dalam pemantauan puskesmas selama 2 minggu. Kalau misalnya ada keluhan segala macam, lapor ke dokter Asri atau Mbak Sri. Ya. Kira-kira mungkin demikian proses haji yang kita laksanakan. Prinsipnya dari kesehatan adalah Ibu menjaga kondisi tubuhnya, jangan memaksakan diri, selalu menjaga badannya cairannya cukup dengan senantiasa minum kira-kira 1 gelas setiap jamnya. Boleh dikit-dikit gitu ya, tapi tetap cairannya dipenuhi. Jangan lupa bawa penutup diri, topi atau payung ya, pakai masker yang kalau bisa yang kain sempat itu ada tempatnya. Ya, saya berharap ibu bapak semua bisa melaksanakan ibadah hajinya dengan baik dan akhirnya meraih haji yang mabrur. Lanjut satu lagi, mungkin untuk lebih ini penutup kita berkaitan di sana. Mungkin sama Pak Ustadz ya, Alfian ya. Kita mirip ya, nggak apa-apa ya ibu ini ya. Labbaik